Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Ya, luar biasa semuanya sehat. Ya, adik-adik, Bapak harap adik-adik untuk mempersiapkan diri ya dalam proses belajar mengajar pada saat ini. Ya, tolong bajunya dirapikan. Ya, Bapak mau absen. Ya, apakah adik-adik hari ini hadir semua? Ya, luar biasa adik-adik hari ini hadir semua dalam proses belajar mengajar pada saat ini. Ya, adik-adik sebelum kita mengawali atau melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar pada saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, adik-adik, untuk memperkuat karakter kita, mari kita melakukan salam PPK. Ya, adik-adik pasti tahu kan dengan salam PPK. Ya, Bapak harap adik-adik berdiri. Ya, berdiri semuanya. Ya, mari kita melakukan salam PPK. Ya, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Ya, luar biasa adik-adik hari ini. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kita akan memulaikan proses belajar mengajar kita pada saat ini. Ya, adik-adik, hari ini kita akan memulaikan kegiatan proses belajar mengajar kita pada saat ini. Ya, yang dimana pembelajaran hari ini terdapat di bab 4 ya, dengan tema keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, adik-adik, sebelum itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami apa itu keberagaman. Yang kedua, siswa dapat memahami apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, siswa dapat memahami apa itu wawasan Nusantara. Ya, adik-adik, pada pertemuan pertama kita pada hari ini, ya, Bapak akan membawakan materi tentang persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, adik-adik coba perhatikan ya di lingkungan sekitar rumah adik-adik atau dimanapun adik-adik tinggal ya. Apakah adik-adik hidup dalam suatu masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Ya, tentu adik-adik akan di suatu masyarakat adik-adik akan dapatkan latar belakang yang berbeda-beda, entah itu perbedaan ras, suku, agama, dan lain-lain sebagainya. Ya, adik-adik, keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Ya, adik-adik, persatuan ini menjadi hal yang sangat penting ya, menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Ya, adik-adik, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip ya. Ya, Bapak di sini akan bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik tahu apa yang dikatakan dengan prinsip? Ada yang bisa jawab? Ya, kalau tidak di sini Bapak akan jelaskan ya. Prinsip adalah suatu yang dijadikan dasar ya dalam berpikir ya. Dasar dalam berpikir. Ya, prinsip juga adik-adik adalah suatu yang dijadikan sebagai pegangan dan panutan ya. Jadi adik-adik, di sini kita akan membahas dua prinsip ya. Jadi prinsip yang pertama yaitu mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip yang kedua yaitu mengenai wawasan Nusantara. Ya, adik-adik, kita akan masuk pada prinsip yang pertama yaitu mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, adik-adik, melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Ya, adik-adik, namun perbedaan dan keanekaragaman
bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Ya, malah perbedaan atau keanekaragaman itu menjadi suatu modal, ya, modal untuk memperkuat atau mempererat lagi persatuan bangsa Indonesia. Ya. Adik-adik, kita lanjut pada prinsip yang kedua, yaitu wawasan Nusantara. Ya, di sini wawasan Nusantara itu cara pandang, ya, cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah. Ya, jadi adik-adik, wawasan Nusantara, ya, di sini bagaimana cara pandangnya terhadap perbedaan, keberagaman yang ada di Indonesia, ya, keberagaman ras, suku, agama, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan, ya, dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Ya, secara umum, ya, secara umum, ya, wawasan Nusantara itu digambarkan berarti cara pandang, ya, cara pandang suatu bangsa tentang diri, ya, dan lingkungan yang dijabarkan dari dasar filsafat dan sejarah bangsa tersebut, ya, sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Ya, secara garis besar, ya, wawasan Nusantara itu, ya, di sini adalah cara pandang, ya, cara pandang bangsa Indonesia itu melihat keberagaman, ya, perbedaan yang ada di Indonesia. Adik-adik, dari materi yang Bapak sudah sampaikan tadi, mungkin adik-adik ada yang belum paham, yang belum mengerti, mungkin adik-adik bisa bertanya. Ya, di sini adik-adik kita belajar bersama-sama, ya. Tidak apa-apa kalau adik-adik salah atau bagaimana, karena di sini kita berproses. Ya, adik-adik jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Mari kita belajar bersama-sama. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan, atau mungkin kurang jelas. Ada? Ya, kalau tidak ada, Bapak harap adik-adik terus belajar, giat belajar, ya, agar wawasan, pengetahuan adik-adik semakin bertambah. Ya, adik-adik, Bapak akan memberikan tugas kepada adik-adik dari materi yang Bapak sudah sampaikan tadi. Ya, tugas yang pertama adik-adik boleh catat, ya, boleh catat di buku. Ya, tugas yang pertama yang Bapak akan berikan yaitu menjelaskan apa itu keberagaman. Ya. Tugas yang kedua yaitu menjelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang ketiga, adik-adik menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Oke, sudah jelas yang Bapak sampaikan tugasnya? Oke, ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita menutup kegiatan proses belajar mengajar kita pada saat ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih adik-adik. Bapak harap tetap semangat, jaga kesehatan.